Jangan lupa subscribe, tekan lonceng, like, dan share. Apa kabarnya nih? Kembali lagi bersama kami Yayasan EBB Anak Bangsa Berkepentingan. Nah, Sobat EBB yang terkasih, kembali lagi bersama kami EBB Talk Show. Betul sekali, dengan saya Kak Eca. Dengan saya Kak Johan. Nah, kali ini Kak Eca, kita ada tamu yang sangat luar biasa. Wah, siapa nih Kak Johan? Tamu yang luar biasa itu. Halo, Kavin. Halo. Nah, Kavin, apa kabarnya nih hari ini? Puji Tuhan, kabar baik. Luar biasa ya. Luar biasa. Kita sangat bangga sekali bertemu seorang pendiri dari EBB School. Nah, Kavin, 8 bulan yang lalu kita sudah bahas tentang Yayasan Anak Bangsa Berkepentingan bersama teman kita Siti nih. Iya. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui nih, Yayasan EBB sendiri terbagi dalam berbagai subbidang ya Kak Johan. Betul sekali Kak Eca. Apa aja tuh Kak Johan subbidangnya? Nah, yang pertama adalah Victory Ministry. Victory Ministry ini tentang pelayanan anak ke daerah-daerah. Yang kedua yaitu EBB Party, yaitu pelayanan ke ulang tahun. Ini adalah salah satu kami untuk mencari dana untuk pelayanan di Victory Ministry. Yang ketiga adalah Kak Eca, EBB School tentunya. Nah, Kavin, Ya. ini nih yang ingin kita tanyakan ya secara Benar. lebih mendetail. Ya. EBB School itu seperti apa sih? Kenapa bisa ada EBB School atau alasan apa sih sampai ada EBB School ini Kak Vin buat? Kira-kira bagaimana? Oke, terima kasih. EBB School ini munculnya di tahun 2016. Kita mulai di tahun ajaran baru tahun 2016. Berarti sekarang sudah mau masuk 4 tahun. 4 tahun. Nah, mengapa Kavin harus dirikan waktu itu pendidikan yang bernama EBB School? Jadi sekolah itu jujur kami terinspirasi dari sekolah-sekolah yang cuma mengajarkan hanya pendidikan di agama tersendiri, tetapi kami punya kerinduan bahwa di satu sekolah itu ada denominasi agama, anak-anaknya ada denominasi agama. Jadi pada saat kita buka itu, gurunya juga seperti itu harus ada. Jadi kalau murid-muridnya di situ ada yang Kristen, berarti gurunya harus ada juga yang Kristen, yang beragama Kristen, dan kalau ada Muslim, dan harus ada juga yang beragama Muslim. Dan kalau dia agama Hindu, jadi harus juga gurunya ada. Seperti itulah kerinduan kami. Nah, makanya kami dirikan EBB School. Sebelum lanjut lebih dalam mengenai EBB School ini, nah, menurut pandangannya Kak Vin, sebelum lebih dalam lagi membahas tentang EBB School, nah, bagaimana menurut pandangannya Kak Vin mengenai anak-anak sekarang? Nah, kalau kita lihat di televisi Kak Eca ya, ada penganiayaan terhadap guru, pembulian terhadap teman-temannya. Menurut Kak Vin nih, pandangan Kak Vin, apakah sekolah sekarang kehilangan figur untuk mengajarkan karakter? Menurut Kak Vin bagaimana? Iya, padahal secara materi pun sudah ditanamkan karakter di Kavin. Apa yang kurang menurut Kak Vin? Menurut pandangan Kak Vin? Tapi kalau menurut Kavin sih, pengalaman Kavin sebagai seorang pendidik, anak-anak itu sebenarnya mereka sudah diajarkan bagaimana supaya memiliki karakter yang baik. Nah,
Jadi di sekolah-sekolah itu sudah ditanamkan. Nah, cuman yang pengaruhnya itu sekarang karena terlalu banyak ada di HP, mereka gadget, ya, mereka punya gadget dan mereka membuka di situ bermacam-macam masalah yang mereka bisa lihat, termasuk di film-film. Jadi menurut Kak Fi, kemungkinan itu mereka mau coba praktekkan di sekolah karena mereka sudah nonton gitu. Nah, tetapi kalau menurut Kak Fi, kalau benar-benar ditanamkan bagaimana karakter sebagai umat yang beragama, yang percaya kepada Tuhan, ditanamkan benar-benar kepada anak-anak kita sehingga mereka bisa memahami bagaimana sih kita orang umat yang percaya kepada Tuhan. Iya. Jadi bagi masing-masing kita yang misalnya beragama Islam, beragama Kristen, beragama Hindu dan lain-lainnya, jika itu benar-benar ditanamkan sedini mungkin kepada anak-anak, dan harapan Kak Fin ke depannya itu akan menghasilkan anak-anak yang mengerti bagaimana mereka hidup yang akan lebih baik ke depannya, dan tidak akan terjadi seperti yang sudah dikatakan tadi. Mereka melakukan hal-hal yang tidak benar. Jadi contohnya berkelahi, contohnya membuli teman, bahkan ada yang murid yang membunuh gurunya. Ya, jadi itu yang kita lagi persiapkan sekarang. Jadi bagaimana mereka di sekolah itu nanti mereka dididik dari awal supaya mereka saling menghargai, menghormati antar sesama umat beragama. Jadi sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Jadi itu sekolah yang kami lagi bangun sekarang ini. Luar biasa sekali ya Kak ABB School ini. Kak Fin, tadi Kak Fin bilang dari sejak dini ditanamkan karakter, supaya keluarnya menjadi anak yang baik. Untuk ABB School itu harus seperti apa sih gurunya? Karena kan tadi Kak Fin sudah bahas kalau sebenarnya anak-anak di ABB itu penanaman karakternya, terus cara menghargai satu sama lain itu sangat diajarkan sekali. Nah, tentunya selain hal-hal tersebut tidak lepas dari bagaimana guru mendidik mereka nantinya, guru-guru dari ABB School sendiri. Terus seperti apa Kak kriteria dari guru-guru yang diterima di ABB School ini? Iya, oke. Jadi Kak Fin pada saat sudah mau mendirikan sekolah itu sudah jelas bergumul tentang gurunya, iya. Kepala sekolahnya, gurunya, pasti itu sudah digumuli. Dan akhirnya kami memilih salah satu kepala sekolah, dan memang kami sudah bisa mengenal dia, dan kami percaya bahwa orangnya itu bisa melaksanakan tugas dengan baik, dan kami juga sudah tahu kehidupannya sehari-hari karena memang kenal dekat dengan Kak Fin, dan itu bukan orang lain. Nah, terus untuk guru-gurunya pada saat itu juga kami memilih orang-orang yang memang sudah dekat dengan Kak Fin, iya, yang sudah dikenal. Kemudian selama perjalanan 1 tahun, maka kami sudah mulai menerima guru yang baru, dan guru yang baru itu maka mereka harus dites dan diwawancara, dan kami harus cari tahu kehidupan mereka secara lebih lagi, bagaimana mereka punya karakter di luar. Jadi itu baik dia itu beragama Kristen, baik itu dia beragama yang lain, misalnya agama Islam atau agama Hindu. Iya, kami harus wawancara dan kami harus tes juga. Selain keduanya itu, kami harus lebih mengetahui bagaimana kehidupan mereka. Jadi bagaimana kehidupan mereka sehari-hari. Dan yang paling inti, kalau dia agama Kristen, maka dia benar-benar harus taat melakukan ibadahnya. Begitu juga kalau dia agama yang lain, dia harus taat melakukan ibadahnya, dan dia harus bisa memahami tentang agama yang dia anut itu.
Karena kalau dia mau mengajar ke anak-anak, dia tidak mengerti bagaimana. Dan juga dia mau mengajar, mendidik anak-anak. Kalau dia tidak punya karakter yang baik, bagaimana dia mau bisa mengajar dan mendidik anak-anak. Jadi intinya dia harus memiliki karakter yang baik, bisa menjadi contoh dan teladan nantinya buat anak-anak, baik kehidupan sehari-hari dan itu juga baik kehidupan rohaninya. Jadi istilahnya dia harus benar-benar menjadi orang yang bisa menjadi teladan. Kalau dia tidak bisa menjadi teladan, bagaimana bisa dia menjadi seorang guru? Jadi dia harus taat beribadah dan harus memiliki karakter yang baik. Oke Kak Vin, penjelasan yang sangat luar biasa ya Kak Eca ya. Tadi penting sekali ya. Itu memang sangat luar biasa. Untuk guru-guru sangat penting sekali. Memang benar layaknya sebuah murid yang berkualitas berawal juga dari guru yang berkualitas. Tidak lepas dari gurunya. Lepas dari semua itu. Oke Kak Vin, Kak Vin kan sekarang ada di Manado nih. Ada di Manado. Dan EBB School ini saat ini baru satu dan itu pun ada di Palu. Iya. Kebanyakan Kak Vin ada di Manado. Nah, Kak Vin bagaimana mengontrol semua pegawainya Kak Vin yang ada di EBB School Palu? Iya, oke. Memang sekolah EBB baru ada satu dan itu juga baru PAUD. Jadi PAUD terpadu karena sudah ada TPA-nya. Jadi ada TPA-nya, jadi biasa disebut PAUD terpadu. Jadi itu baru ada dan cara kami mengontrol untuk sekolah di sana, kami hanya mempercayakan seorang kepala sekolah yang mengontrol sekolah itu. Jadi kami hanya pantau lewat telepon. Iya, kami hanya pantau jika ada permasalahan, maka kami hanya komunikasikan lewat telepon. Dan saya hanya mempercayai yang diberikan tanggung jawab itu adalah kepala sekolah. Itu pun kalau ada masalah tentang gurunya, maka itu kepala sekolahnya yang langsung yang menyampaikan ke Kak Vin, baru Kak Vin yang harus telepon ke sana. Biasa mereka ada pertemuan, jadi bisa saya bicara langsung dengan mereka. Dan itulah cara-cara Kak Vin untuk bisa mengontrol di sana. Dan sampai saat ini boleh berjalan dengan baik sih. Luar biasa ya Kak Eca ya. Kita tahu Kak Eca bahwa Kak Vin ini pekerjaannya bukan hanya mengurus EBB School. Banyak sekali pekerjaannya yang kita tahu ya. Pelayanan. Tentunya. Jadi kepala sekolah di SD Rehoboth Manado. Di salah satu sekolah di salah satu sekolah yang ada di Manado. Lalu Kak Vin juga punya yayasan dan punya sekolah. Nah, bagaimana ceritakan singkat Kak Vin, bagaimana Kak Vin bisa membagi waktu Kak ya? Iya, bagaimana Kak Vin bisa membagi waktu dan Kak Vin sampai saat ini sehat dan kuat? Iya, di tengah banyak sekali. Iya. Bagaimana? Kenapa minum vitamin olahraga ya? Ayah, puji Tuhan. Kalau Kak Vin ini satu hal, Kak Vin cuma selalu mengucap syukur kepada Tuhan setiap saat. Dan saya menyadari setiap tanggung jawab yang sudah diembankan kepada saya tidak lakukan sendiri. Dan saya percaya ada Tuhan yang selalu bersama saya. Memang secara manusia, saya sendiri kadang-kadang merasa kok bisa saya lakukan seperti ini. Kok saya punya kekuatan selalu untuk bisa melaksanakan ini. Tetapi saya cuma bilang, kalau bukan Tuhan, maka saya tidak mungkin bisa melakukan. Tadi Kak Johan bilang, saya pelayanan, saya seorang kepala sekolah di SD Kristen Rehoboth, sekaligus sebagai kepala sekolah juga di SMP Kristen Rehoboth, dan sekaligus sebagai ibu rumah tangga di rumah, bahkan masih ada waktu lagi pelayanan. Itu buat saya memang itu tidak mudah untuk saya laksanakan. Tetapi
saya berusaha semaksimal mungkin untuk mengatur waktu saya sehingga tidak ada yang terbengkelai. Saya sebagai seorang rumah tangga, semuanya saya dapat menjalankan tugas tanggung jawab saya dengan baik. Dan di rumah juga tidak terbengkelai. Dan juga di sekolah tidak terbengkelai. Dan juga yang ada di Palu, sekolah di Palu tetap masih bisa dikontrol. Pelayanan masih bisa aktif juga di dalam pelayanan. Jadi buat Kak Vin, bagaimana saya bisa melaksanakan semua sehingga tubuh saya bisa sehat hingga saat ini. Dan saya percaya saya sehat bukan karena saya makan, bukan karena saya minum atau saya doping vitamin, tetapi saya doping dengan firman Tuhan. Dan luar biasa. Teman-teman, dari Kak Vin kita belajar bahwa apapun yang ada situasi saat ini, pekerjaan teman-teman yang di rumah, pekerjaan kantor atau urus rumah tangga, satu adalah bersyukur, ya Kak ya. Kedua adalah menyertakan Tuhan di dalam setiap aktivitas. Betul Kak Vin? Iya. Bukan olahraga, bukan doping vitamin, tapi itu dua hal yang paling penting menurut Kak Vin ini. Bersyukur dan mengandalkan Tuhan. Baru satu lagi Kak mau bilang begini kan. Kadang-kali kalau kita sudah diberikan suatu tanggung jawab itu banyak. Kadang-kali kita mau bilang, kita hebat. Tapi orang harus ingat bahwa kita orang diberikan tanggung jawab itu berarti Tuhan tahu porsi kita itu bisa. Tetapi yang Tuhan minta, jangan pernah kita bangga dengan apa yang diberikan kepada kita. Tetapi kita mau bangga karena Tuhan memberikan suatu kepercayaan yang luar biasa buat kita. Dan jika kita melakukan tugas itu, jangan pernah punya motivasi yang lain. Tetapi motivasi kita akan lakukan supaya kita orang mungkin dibanggakan oleh manusia. Tetapi kita hanya mau melakukan semua untuk Tuhan. Kita melakukan seperti untuk manusia, tetapi yang kita mau lakukan itu seperti untuk Tuhan. Hanya itu yang harus. Semuanya untuk Tuhan, apapun yang kita lakukan semua untuk Tuhan. Ya, benar. Oke. Nah, Kak Vin, tadi kan kita udah bahas nih, BB School kan di Palu. Mungkin nih, pasti sih, bukan cuma mungkin, pasti ada teman-teman yang ada di Palu mau nonton video ini dan bertanya-tanya nih Kak, BB School itu di mana sih tepatnya? Nah, Kak Vin bisa kasih tahu mungkin BB School tepatnya di mana sehingga ada yang bisa datang untuk ke School mau lihat-lihat sekolahnya. Iya. Oke. EBB School itu tepatnya saat ini berada di Kota Palu, Sulawesi Tengah, dan alamatnya di Jalan Dewi Sartika 177. Itu alamatnya. Jadi teman-teman yang ada di Palu boleh datang dan berkunjung ke EBB School yang ada di Palu. Lihat dulu nggak apa-apa. Siapa tahu mau tertarik bisa. Nah, Kak Vin kasih kisi-kisi dong. Apakah Kak Vin hanya mau membesarkan EBB School di Palu atau Kak Vin ingin membangun EBB School ini? Spoiler ya. Spoiler. Kita mau spoiler sedikit. Siapa tahu teman-teman yang ada di Manado nih, masa cuma buka di Palu? Kan visi-visi Kak Vin kan melahirkan generasi yang berkarakter baik ini. Apakah Kak Vin hanya fokus di Palu saja atau Kak Vin ingin membuat di beberapa tempat yang ada? Apalagi Kak Vin sekarang posisinya ada di Manado. Dan ini juga Kak Vin membuka di berbagai tempat ini juga kan selain menghadirkan generasi yang berkarakter baik, Kak Vin juga menciptakan lapangan kerja. Ini juga jadi perlu aja. Menurut Kak Vin ada nggak? Semua calon-calon ada nggak ini membuka di berbagai tempat? Kasih kisi-kisi dong. Iya, oke. Iya betul, tadi dikatakan bahwa kalau kita membuka sekolah itu berarti membuka lapangan pekerjaan. Benar. Nah, itu juga salah satunya kenapa waktu itu kami buka di Palu, karena ada tamatan-tamatan pendidikan yang bisa mengatakan kami bisa membantu untuk di pendidikan itu. Nah, kalau saat ini Kak Vin berada di Manado, memang punya suatu kerinduan
ada kerinduan, dan ada mimpi untuk bisa membuka juga di Kota Manado. Iya. Jadi kalau mimpi itu ada, sudah jelas punya kerinduan harus ada di Kota Manado untuk lebih meluaskan sekolah itu. Tetapi sampai saat ini saya harus bermimpi dan harus bergerak. Iya. Nah, nanti orang berdoa, kalau Tuhan berkenan, sudah jelas itu pasti akan jadi. Iya. Biasa bermimpi, berdoa dan bekerja. Iya. Kalau bisa kami bangun juga di Jambi ya. Bercanda. Udah, tadi kan spoiler gimana? Nah, buat teman-teman atau mama papa kan yang penasaran, tunggu kedatangan Baby School di siapa tahu ada yang mau hibahkan tangan, siapa tahu. Iya. Atau yang tapi kan semuanya itu kemuliaan Tuhan ya. Betul sekali. Jadi perencanaan Kak Vin ini kalaupun buka di Kota Manado, kita pasti akan mulai dengan PAUD terpadu. Iya, berarti kalau PAUD terpadu itu ada TPA-nya, ada playgroup, ada TKA, dan ada TKB. Iya, gitu. Oke, Kak Eca, kita sudah tanya tentang PAUD, dasarnya apa, ada spoiler sedikit kan. Saat ini sesi terakhir kan. Nah, sesi terakhir apa belajar? Kayaknya ini yang paling luar biasa sekali. Sesi terakhir. Sebelum masuk ke pertanyaan dan dijawab dengan cepat ya, tanpa berpikir langsung dijawab. Oke, Kak Vin ya. Kita mau main games berarti ini sama Kak Vin. Tapi sebelumnya saya mau kerjain kalian berdua dulu. Ternyata saya ikut teman-teman. Oke. Saya tidak tahu apa-apa. Jadi saya ikut. Oke. Nih, teman-teman, saat ini kita berbincang di Talk Show dan tamunya adalah Kak Vin. Nah, teman-teman tahu nggak yang di tengah saya ini adalah anak dari Kak Vin juga. Saya ternyata anaknya Kak Vin ya. Kak Eca, ini tanpa di Kak Eca ketahui, kenapa Kak Eca mau ikut jejaknya Mama? Oh, ternyata saya ditanyakan itu. Awalnya sih dari pelayanan ya, kan pelayanan anak sama Surabaya waktu itu. Terus ditanya, diajak pertama untuk bangun boneka waktu itu di Gereja Betani Palu, terus pelayanan dengan tim panggung boneka dari Surabaya, terus kita main sama-sama. Saya waktu itu disuruh ikut di salah satu gereja. Nah, saya mulai tertarik awalnya dari situ untuk terjun di pelayanan anak dan mulai tertarik untuk bermain boneka, belajar untuk bermain boneka, pelayanan anak, terus makanya katanya mengikut jejak Mama. Seperti itu. Luar biasa. Ada tantangan nggak mengikut jejak Mama? Sedih, suka apa? Boleh ceritakan sedikit saja sebelum kita bertanya. Sedihnya kalau saya pribadi mungkin kamu juga tahu ya, lebih kayak ke pendanaan kita. Okay. Dari pendanaan pelayanan kita sendiri, kita masih kesulitan, makanya kita terus mengembangkan ABB Party sendiri. Seperti yang kalian sudah jelaskan tadi, ABB Party itu dananya itu bukan kita pakai secara pribadi, tapi kita pakai untuk pelayanan ke depannya. Pelayanan itu dananya itu full kita pakai untuk pelayanan, bukan untuk kita pakai pribadi ya Kak. Makanya tadi yang sedihnya sih itu, maksudnya susah untuk mendapatkan dana, apalagi semua tim juga tahu kita tidak ada topangan dana ya dari luar. Nah, terus sukanya di pelayanan anak itu pastinya yang pertama kita ketemu anak-anak, terus kita punya anggota tim yang puji Tuhan sampai sekarang solid ya, walaupun ada pergantian luar biasa ya anggota timnya, tapi sampai saat ini puji Tuhan solid, terus kita tetap sama-sama sih sampai sekarang, terus berusaha untuk ketika sama-sama punya ide, terus kita keluarkan ide itu dan hasilnya berhasil, dan itu untuk meninggikan nama Tuhan Yesus ya luar biasa sih. Siap, luar biasa Kak Eca buat kesaksiannya. Kak Eca ini mengikuti jejak mamanya ya. Saya kaget. Oke,
teman-teman tadi sudah menyaksikan kesaksian dari Kak Eca bahwa Kak Eca mengikuti jejak Kak Vin juga. Itu mamanya. Maaf saya, dari tadi saya panggil Kavin. Tapi luar biasa. Nah, teman-teman tahu nggak anak-anak Kak Vin bukan hanya Kak Eca saja, tapi anak-anak kami juga yang mengikuti jejak Kak Vin. Nah, masuk di sisi games. Belajar apa tidur? Belajar. Marah atau dimarahi? Marah atau dimarahi? Kelihatan ini pertanyaan semacam menjebak ini. Menusuk ini. Iya. Marah atau dimarahi? Itu bagian Games. makan lagi. Marah atau dimarahi? Marah. Oke, makan atau minum? Dua-dua. Ya, Dua-dua. Sudah. Gamesnya sudah, pertanyaan cepat. Ternyata ada beberapa pertanyaan cepat dijawab dengan cari aman. Nah, untuk teman-teman tadi yang udah tahu yang ada di Kota Palu, yang mau cari tahu soal EBB School, silakan datang ke alamatnya Jalan Dewi Sartika nomor 177 doang. Oke, selanjutnya teman-teman jangan lupa subscribe channel kami Yayasan Anak Bangsa Berkemenangan. Jangan lupa klik loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi update terbaru dari Yayasan Anak Bangsa Berkemenangan. Like juga, terus Like, komen. dan komentar. Dan ini salah satu teman-teman untuk mensupport pelayanan kami dari channel Yayasan Anak Bangsa Berkemenangan supaya semakin berkembang ya. Betul sekali Kak. Oke Sobat EBB, demikian bincang-bincang kita EBB Talk Show hari ini bersama Kavin, mama saya Kak Eca dan Saya Kak Johan dan sampai jumpa.